Oke guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 7 Oktober jam setengah 7 malam. Ya, hari ini adalah hari terakhir ya, pembukaan bursa saham begitu. Weekend, nikmati saja alurnya ya. Hari ini sih kalau nggak salah IHSG itu terpantau merah ya. Cuman komoditasnya nanti ini ya guys ya. Cuman komoditasnya tadi hijau ya guys ya, gitu. Cuman IHSG-nya aja nih yang merah. Ya nggak apa-apa lah ya. Cuman memang IHSG ini kan masih apa namanya? Masih terpengaruh dengan saham-saham big cap begitu seperti perbankan begitu. Nah, hari ini juga tadi kalau nggak salah perbankannya juga merah guys. Ya. Kalau BCA tadi coba kita lihat BBCA. Oke, BBCA juga merah dalam ya, 2%-an guys. Jadi ya udah ya SG ya terpengaruh ya jadi merah juga guys ya, tapi nggak apa-apa selama memang saham yang kalian pegang atau kalian hold ya begitu fundamentalnya bagus, rutin bagiin dividen begitu, dan DPR-nya gede-gede begitu, dividen yieldnya juga masih oke, gede juga, nggak usah khawatir guys ya, nikmati aja alurnya, setidaknya ada jaminan dividen di sana, dan pastinya ketika IHSG sudah normal ya pastinya saham-saham berfundamental bagus akan rally guys, tenang aja ya. Oke, hari ini kita akan membahas saham GPRA ya, ini adalah saham requestan ya dari penonton. Kita langsung aja cek untuk profilnya ya. GPRA Perdana Gapura Prima ini merupakan perusahaan di bidang properti guys ya, properti, kemudian pengembangan kawasan hunian dan komersial ya. Nanti kita lihat untuk apa aja sih income-nya begitu. Nah, oke guys, tapi hati-hati ya guys ya. Ini kan kita sudah tahu bahwa GPRA ini adalah saham di sektor properti. Sedangkan memang suku bunganya di tahun ini ya, di akhir tahun ini lagi tinggi-tingginya guys ya. Bisa jadi memang khawatirnya itu untuk saham-saham properti begitu ya akan terpengaruh begitu ya dengan kenaikan suku bunga. Jadi penjualannya itu jadi lesu guys. Tapi ada satu video ya, saya pernah melihat satu video begitu yang berkaitan dengan ada orang begitu pengusaha, dia uh, beli tanah kafling, kemudian dia desain rumahnya, kemudian dia bangun dengan targetnya dia adalah kelas atas guys ya. Di situ di tahun berapa itu ya, yang waktu resesi juga guys. Tapi dia yakin bahwa dengan meskipun resesi begitu, meskipun suku bunga yang naik, itu rumahnya bakal terjual guys, dan memang pastinya ya tentu saja terjual. Kenapa? Memang karena targetnya itu kalangan atas, dimana tidak terlalu berpengaruh ya di kenaikan suku bunga yang ya cuman 25 basis poin, 75 basis poin begitu ya. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh, jadi tetap laku aja guys ya. Justru untuk target-target yang kelas atas itu malah menurut saya sih propertinya masih laku guys, seperti itu. Beda sama halnya dengan yang kelas menengah atau kelas bawah. Kalau kelas menengah kan emang tanggung ya guys ya, jadi kalau ada kenaikan suku bunga itu ya bakal terasa begitu, apalagi yang kelas ke bawah guys. Tapi kalau KPR sih enggak ya, kalau KPR sih enggak, karena flat begitu. Nah itu sih guys ya. Nah ini saya kurang tahu nih kalau GPRA ini targetnya rumah komersial yang targetnya itu kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah guys. Nah itu juga harus dicermati begitu. Kemudian ada juga ya perumahan, apartemen, perkantoran, mall juga ya, rekreasi, perhotelan begitu. Sekali lagi hati-hati ya guys, karena ini saham properti di saat suku bunga naik begitu ya. Ya khawatirnya nanti menggerus net income-nya karena memang penjualan yang lesu. Oke, kembali lagi kita harus melihat fundamental dari
perusahaannya sendiri ya, yaitu keuangannya bagaimana. Kalau sehat sih ya nggak apa-apa sih, asalkan memang dia sehat dan rutin bagi dividen. Didirikan 1987, sudah tua guys ya, sudah mature, sudah mapan begitu ya, bagus sih. Sudah melewati juga masa krisis moneter. Artinya resesi-resesi yang begini tuh ya sebetulnya harusnya bisa bisa dihadapi begitu loh. Karena krisis moneter tahun 1999 itu ya bisa terlewati begitu loh. Apalagi cuman resesi-resesi biasa seperti ini begitu loh. Harusnya sih bisa gitu. Kemudian 4,28 lembar, kapitalisasinya sekian. Ini IPO-nya ya 2007 guys. Kapitalisasinya 419 M begitu ya, ini kecil sih ya kapitalisasi segini. Kemudian publik 21%, ini berada di medium rank ya. Di bawah 20% itu low rank, kemudian 21 sampai 30 itu medium, di atas 30 itu bagus ya. Maksimal sampai 49 lah. Ini nama dewan komisaris, direksi, anak perusahaannya. Kemudian net income-nya kebanyakan di perumahan guys. Ada juga apartemen dan kantor ya. Selain itu ada pusat perbelanjaan, kemudian ada sewa ya, dan apartemen servis. Ya kita lihat aja langsung di saham, pergerakan harga sahamnya sejak IPO ya cenderung, ini dia masih fase downtrend ya guys ya, semenjak IPO. Ya IPO-nya kan di harga berapa nih, 260-an. Nah sekarang harganya 98 guys ya, harganya 98, berarti ya masih downtrend gitu. Ya, langsung aja kita lihat untuk dalemannya di sini. Oh sorry guys, ini masih IHSG tadi ya, sorry. Oke, kita coba ganti dulu GPRA. Ya ini terakhir sih dia untuk hari ini bagus ya, 3% dia naik. Dia juga sempat menyentuh hampir 100% ya. Oke, finansial. Oke, kita lihat laba bersihnya guys. Oke, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Di sini 10, 21, 7, iya mengalami penurunan ya guys ya, dibandingkan dengan kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2021 guys ya. Secara years to date dan QNQ berarti dia mengalami penurunan guys di sini ya, 10 miliar. Oke, nanti kita lihat untuk potensi dividen yieldnya ya. Kemudian untuk QPS-nya 2, PER-nya 35, ya jelas ini udah kemahalan ya, harganya segini. Kemudian ROE 0,93 kali 2 ya 1,8an ya. ROE-nya sih kecil banget nih, satu doang, 1%-an doang, 1,8%. Bahkan nggak ada 2% guys. Ya jadi secara sekilas ya terkait dengan fundamental di finansialnya sih, ini menurut saya belum worth it untuk GPRA ini ya. Hati-hati nih guys, kan dia ini kan sempat naik nih ya, sempat naik begitu ya, bisa jadi memang ya Bandar mah kan nggak maksudnya nggak mentingin fundamental gitu loh. Bandar yang orang yang berduit besar begitu ya, mungkin bisa jadi emiten ini dijadikan swing trading begitu, ataupun trading harian begitu, bisa jadi guys ya. Jadi hati-hati, memang dari fundamentalnya sendiri sih nggak worth it guys, kayak gitu. Dan juga hati-hati juga, kita nggak pernah tahu kapan bandar bandar beli dan bandar itu ngejual guys ya, jadi hati-hati. R-nya anualisnya 6 ya. Kalau 6 sih medium ya. Kita pakai yang anualis aja guys. Ya kalau kita mau hold setahun begitu kita pakai anualis. Kalau per segini sih masih medium lah, medium rank. Tapi jangan sampai di sini analisanya, kita harus tentukan juga dengan potensi dividen yieldnya guys. DPS-nya 14, kemudian dividen DPR-nya
Ya terakhir sih 8 ya, coba kita cek RTI guys. Coba kita lihat dulu. GPRA. Jujur guys, saya belum berani untuk invest di saham properti. Kenapa? Karena memang menurut saya belum ada yang menarik begitu ya. Mungkin juga karena memang tahun ini suku bunga lagi naik-naiknya guys ya. Jadi belum terlalu menarik buat saya. Malah justru saya masih tertarik dengan batu bara guys. Uang saya masih di sana begitu. Oke, terakhir itu 3 tahun terakhir ya, ini soalnya di RTI cuman datanya 3 tahun terakhir guys. 8,33. Oke, kita hitung aja. 8,33 8,33% dikalikan dengan IPS yang sekarang 15 dibagi 100. Iya, kecil banget nih, 1,24 nih ya. 1,24 di harganya sekarang tapi 98. Berarti potensi dividen yieldnya sekarang 98 ya. Iya, 1,2 guys dividen yieldnya. Jadi kecil banget sih. Itulah guys, kenapa saya belum invest di properti, memang karena menurut saya ya belum ada yang menarik begitu ya. Termasuk juga ya PRA ini menurut saya untuk potensi dividen yieldnya ya sampai pembagian dividen selanjutnya, kalaupun dia membagikan dividen begitu, itu adalah 1,2% dividen yieldnya. Di bawah 4% itu menurut saya belum worth it ya. Kalian carilah, maksudnya masih ada dividen yield yang lebih gede daripada GPRA ini guys, kayak gitu sih. Tapi kalau kalian mau masih udah terlanjur entry begitu, uh, layak nggak untuk di hold begitu ya, setidaknya sih kita lihat dulu nih sampai akhir tahun, kan ini kan kemungkinan Amerika juga masih ingin menaikkan suku bunganya lagi begitu kan. Nah kita lihat, tapi setelah ini sih ya biasanya setelah suku bunga berakhir ini, saham-saham yang akan rally itu ya setelah komoditas lah, itu adalah saham-saham properti guys ya, karena setelah naik suku bunga kemudian terkendali dan suku bunga akan turun lagi gitu loh, dan properti akan manggung lagi. Cuman waktunya kapan saya pun juga nggak tahu, karena sampai akhir tahun pun juga menurut saya untuk komoditasnya sendiri masih ya terbilang masih menarik sih kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih belum aman bagi yang hot ya, selama kalian belum menemukan emiten calon pengganti ya dari sini, dari GPRA ini, ya tetap aja di hold. Kecuali kalau memang kalian sudah punya atau sudah menemukan calon pengganti ya, emiten pengganti dari GPRA ini yang dividen yieldnya lebih gede tentunya pastinya. Kalau bisa sih di atas 4%. Lebih bagus lagi itu di atas 10% guys. Nah, itu sih menurut saya. Oke, itu dari segi fundamental, jadi menurut saya dividen yieldnya belum oke guys. Ya, kalau kita lihat sekarang dari uh, analisa teknikalnya ya guys ya. Mungkin kalian mau tradingan begitu di sini ya, kita lihat dulu untuk analisa teknikalnya. Ini buntut panjang berhasil ketarik jadi iya, kita coba close semua ya guys ya biar enteng dikit. Oke. Hmm, kita gedein dulu ya. Ini iya, ini ada buntut ke sini ya, ke atas.
Itu artinya dia banyak yang taking profit nih. Cuman dia masih bertahan di area sini, guys. Ya. Ini adalah buntut panjang di tanggal pas di ini ya, pas di EMA crossingnya, guys. Pas di EMA crossingnya. Oke. Ya menurut saya sih nanti bakal merah-merah dikit sih, guys ya. Merah-merah dikit begitu. Setidaknya dia tidak jatuh dari 94 aja ya. Itu masih aman. Ya kita gambarkan area supportnya, guys. Support yang pertama itu ada di area ini ya, EMA crossingnya. Kemudian cek lagi, guys. Oke. Support yang kedua ada di area 88 ya, guys ya. Nah, di sini 88. Yang ketiga di sini 79-an ya, 79. 78 sampai 79. 78 ya. Oke, itu area supportnya, guys. Ya kita pantau aja nih. Selama dia tidak melewati EMA crossing ya dia masih cenderung uptrend sih ya. Kemudian untuk area TP-nya di mana? TP-nya wow, ini ada buntut panjang banget ya. Di sini 112, sekarang harganya berapa sih? 98 ya. Berarti area TP terdekatnya ada di area sini. Ratusan ya. Di sini. 102 berarti. Tuh. Kemudian nah, cari lagi. Oke. 102 ya, guys ya. 102, kemudian sini area sinilah ya. Ini area 110 ya, 110 sampai 112, guys. Itu area TP yang kedua. Yang ketiga kita masih cari peaknya ya. Iya, peaknya di sini, guys. Pas perpotongan EMA crossing. Bukan peak sini. Pas perpotongan aja 126. Begitu. Ya, saya gambarkan 3 TP dan juga 3 garis support, guys. Kalian bisa nanti di repeat aja video saya begitu. Ya dari segi uh, teknikal ya. Bentar ya, saya coba turunkan. Ya hari ini sih ada buntut ya, ada buntut ke atas, berarti ada yang banyak yang TP. Memang hari Jumat ya, hari Jumat. Yang kemungkinan sih dia bakal bisa ke area yang pertama dulu ya, 102 dulu lah dia tembusin begitu. Sejauh ini sih masih aman ya, karena dia masih di atas EMA crossingnya yang di harga 94 ya, di harga 94. Jangan sampai dia balik ke 9 di bawah 90 aja ya. Ini sih masih aman. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan saham kita pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua. Bye.